Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir mengepung sejumlah desa di Kabupaten Cilacap, ratusan warga terpaksa mengungsi ke gedung sekolah. Merasa sekolah kurang diperhatikan pemerintah, para siswa sekolah dasar di Kabupaten Semarang ramai-ramai mengirim surat cinta untuk Gubernur Ganjar Pranowo. Angon Putu, tradisi langka warga Mijen di Kabupaten Kudus sebagai bentuk syukur atas umur yang panjang. Bermacam cara dapat dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan. Seperti di Desa Selodoko, Kabupaten Boyolali, lebih dari 4.500 bibit alpukat dibagikan secara gratis. Diharapkan dalam 3 tahun ke depan, warga bisa memanen alpukat dan menambah pendapatan. Dengan penuh semangat, perwakilan warga Selodoko, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali menerima bibit alpukat gratis dari pemerintah desa setempat. Nantinya, bibit alpukat akan didistribusikan lagi ke seluruh kepala keluarga yang ada di desa Selodoko. Setiap kepala keluarga mendapatkan 2 hingga 3 batang bibit alpukat tergantung luasnya lahan. Seperti Sadimin, ia menerima 240 bibit alpukat yang akan disebar di lingkungan RT-nya. Ia berharap bibit alpukat bisa menambah penghasilan warga. Semoga membawa masyarakat dalam menahankan ketahanan pangan. Semoga bisa berhasil dan semoga RT se-Desa Selondoko bersama warga masyarakat bisa menjadi warga masyarakat yang sejahtera. Ada lebih dari 4.500 bibit alpukat yang dibagikan ke 1.391 kepala keluarga. Upaya ini untuk menjaga ketahanan pangan dan penghijauan di daerah tangkapan air di lereng Gunung Merbabu. Sumber anggaran itu 20% dari dana desa tahun 2022 sesuai amanat peraturan menteri. 20% dari dana desa itu untuk ketahanan pangan. Bila bibit alpukat jenis kali bening bisa tumbuh, diperkirakan akan panen pada 3 tahun mendatang. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Jelang masa tanam pertama, pemerintah Kabupaten Grobogan mengadakan gerakan Gropio Antikus. Gerakan itu mengajak para petani untuk menangkap tikus sehingga mengurangi hama sebelum masa tanam tiba. Untuk menyambut masa tanam pertama, Pemkab Grobogan mengadakan gerakan Gropio Kantikus di seluruh wilayah Grobogan. Seperti para petani di Desa Kluan, Kecamatan Penawangan. Mereka diajak untuk berburu tikus sebelum memasuki masa tanam. Kegiatan ini akan berlangsung selama bulan Oktober. Agar lebih menarik, untuk hasil tangkapan seekor tikus, petani dibayar Rp1.000. Serentak di Kabupaten Grobogan mengadakan Grobogan tikus. Dan ini juga untuk persiapan MT1. Dan alhamdulillah, dari tadi KTNA semua sudah hadir pakai Zoom meeting dan ini semua gerak bersama. Tapi ini juga ada hadiahnya juga, yaitu per 1 ekor dikasih 1.000 dan ini berlomba-lomba. Besar harapan dengan ditangkapnya tikus bisa mengurangi hama di masa tanam pertama yang akan dimulai November mendatang. Rifnur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Ya, menggembala kambing atau sapi mungkin sudah biasa. Namun menggembala cucu atau angon putu, mungkin Anda baru mendengarnya. Di Kabupaten Kudus ada tradisi angon putu yang sudah mulai langka digelar karena syarat yang sulit dipenuhi. Seperti apa ya syarat dari tradisi Jawa itu? Berikut liputannya untuk Anda. Ini bukan iring-iringan satu kampung, tetapi iring-iringan keluarga besar Nenek Umiah.
Warga Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungi, Kabupaten Kudus ini tengah menjalankan tradisi Angon Putu. Nah, di usia 94 tahun, Nenek Umiah ternyata memiliki 11 anak, 28 cucu, dan 26 cicit, serta 1 canggah. Dengan dibekali cambuk, Nenek Umiah seolah mengembalakan anak, cucu, cicit, dan canggah untuk keliling kampung hingga pasar. Setiap orang dibekali uang untuk jajan sesuka hati saat tiba di pasar. Tradisi Jawa ini tergolong sangat jarang digelar karena syaratnya seseorang harus memiliki 25 cucu dan 25 cicit. Ini adalah untuk mempererat tali silaturahim antar saudara yang berada di jauhan untuk bisa berkumpul di sini untuk bersilaturahim, di mana di 2 tahun kemarin pandemi kita belum bisa berkumpul menjadi satu. Angon tradisi yang sangat langka sekali yaitu Angon Putu. Kemungkinan tradisi ini kedepannya hampir punah, bahkan akan sangat punah, bahkan hilang. Tradisi Angon Putu adalah ungkapan rasa syukur karena diberi usia panjang dan kesehatan sehingga bisa melihat keturunannya bahagia. Tradisi ini ditutup dengan makanan sederhana nasi urap dilengkapi tahu tempe dan ikan teri yang dimakan bersama-sama. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Kita ke informasi kuliner. Bagi pecinta kopi, pastikan Anda tak melewatkan kopi yang satu ini. Di Desa Dlingo, Kabupaten Boyolali, Anda bisa menikmati secangkir kopi dengan pemandangan sawah serta gunung yang memanjakan mata, terutama di kala senja. Inilah Alberto Dento Prastio, mahasiswa Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Ia berjualan kopi di tengah hamparan persawahan yang luas di Desa Dlingo, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Sejak Agustus lalu, mahasiswa tingkat akhir memilih berjualan kopi keliling saat sore hari. Yang dia tawarkan tak sekedar kopi, tetapi pemandangan matahari terbenam yang diapit Gunung Merapi dan Merbabu. Nikmat kopi semakin dimanjakan dengan hamparan sawah yang luas. Sebelum memutuskan berjualan, Dento menyempatkan diri untuk melihat lokasi kopi di berbagai daerah dari Yogyakarta hingga Bali. Ia menyimpulkan jika orang akan ramai menikmati secangkir kopi, juga disuguhkan nuansa alam. Meski kedai kopi dadakan baru dibuka dari pukul 3 hingga 6, ia bisa menjual 50 hingga 70 gelas per hari. Kopi di luar sambil nikmatin alam gini, pesan setan. Sebenarnya udah lama, Pak. Sejak kapan ini kalau di sini? Kalau yang di Dlingo itu saya awal Agustus, Pak. Minggu pertama Agustus mulai di sini. Gimana untuk antusias pengunjung? Gimana? Untuk antusias pengunjung kemarin awal-awal selalu penuh, Kak. Tapi semakin hari turun-turun dikit. Paling kuotanya turun 10K. Tapi masih normal, Kak. View-nya kan juga bagus banget, Pak, di sunset gitu. Sebenarnya mau ke Cengklek, tapi kan Cengklek ramai banget. Mau nyoba di sini yang dekat dari rumah. Sudah sering Mbak ke sini? Baru kali ini, Pak. Baru kali ini. Gimana? Sensasinya gimana? Seru sih, Pak. Kalau tadi kan datangnya habis asar, jadi masih agak panas gitu. Semakin kesini makin seru aja, makin anyep gitu. Usaha kopi keliling Dento pun terkenal di kalangan anak muda karena banyak yang mengunggahnya di media sosial. Ditambah lagi kopi buatannya sangat ramah kantong, hanya Rp10.000 hingga Rp15.000 per gelasnya. Kapan lagi menikmati secangkir kopi hangat ditemani hangatnya matahari senja dengan indahnya pemandangan sawah dan gunung. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Bersama rekan yang bertugas, saya Freddy Cahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.